Selamat Selapan 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 teman-teman. Selamat pagi teman-teman sejagat raya semuanya. Hari ini cuacanya di luar cerah, kadang mendung, dan suhunya adalah 9 derajat Celcius. Makanya pakaian saya seperti ini dikarenakan dingin sekali. Dan sekarang saya mau membuat sarapan. Jadi sarapan kita hari ini adalah bubur oat dan buah pir. Sekarang saya mau kupas ini pirnya dulu. Oh my god, porridge. Ya, kita mau makan porridge. Ini kulit buah pirnya saya mau masukkan baskom di sini karena saya mau masukkan ke dalam kompos. Mommy, that's yellow. We need yellow. Oh wow, that's a good job. Lexi lagi mewarnai buku gambarnya. Oke, si buah pir sudah saya kupas. Sekarang saya mau parut salah satu pirnya ini. Jadi yang satu saya mau parut. Dan yang jelas ini buah pir yang sudah masak sekali, yang sudah empuk maksud saya. Sekarang saya mau parut. Oke, jadi sudah saya parut. Dan tuh, air jus dari buah pir itu banyak sekali. Sekarang saya mau kasih tepung kayu manis secukupnya. Saya suka banyak biar baunya sedap. Garam sedikit. Dan akhirnya ini dia oat. Ini saya memakai oat yang roll oat ya, yang bukan yang oat yang dalam waktu hitungan detik masak, itu bukan. Ini yang roll oat yang masih tebal-tebal. Setengah cangkir. Saya dengar suara orang kentut. Sekarang saya nyalakan kompornya. Jadi saya mau masak tanpa tambahan air dulu. Nah, tujuannya ini supaya hasilnya itu manis ya. Sebenarnya si buah pir ini sudah manis, tapi dengan cara dimasak seperti ini nanti jadi lebih manis. Istilahnya itu kalau bahasa Inggris caramelize begitu ya. Kalau bahasa Indonesia digodok tanpa air, digodok tanpa tambahan air. Jadi saya merebus dulu. Nah, di sisi saya satu ini ada teflon. Teflon ini saya mau gunakan untuk memasak sisa pir ini. Saya akan nyalakan kompornya untuk teflonnya ini dan saya masukkan buah pirnya. Jadi buah pirnya ini juga saya masak tanpa tambahan minyak, tanpa margarin juga. Why did you put it back? Apa sayang? Why did you put it back? Apa? Why did you put it back to the shop season? Oh, karena bahaya sayang. Terus saya mau kasih tepung kayu manis. I want that. Oke sayang, sebentar. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk buah pir yang saya masak di teflon ini saya tidak kasih garam ya. Cuma saya kasih tepung kayu manis saja. Dan akan saya masak sampai jusnya itu keluar dari buah pir. Nah, ini jusnya dari si buah pir yang saya campur dengan oat sudah mulai mengering. Jadi sarapan kita itu masih model-model sarapan musim dingin. Dikarenakan walaupun sudah musim semi, di sini tuh masih dingin, masih 9 derajat. Kalau malam itu dingin sekali. Nah, ini si buah pir yang di teflon jusnya sudah mulai pada keluar. Nah, ini buah pirnya yang saya tumis tanpa minyak. Oke, sekarang saya mau kasih apa namanya? Susu ke dalam oat ini. Saya mau kasih susu kelapa dulu ya, santan maksudnya. Sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak santan, nanti makan 1 sendok itu udah rasanya udah gitu deh. Jadi saya mau campur dengan air. Dan akan saya masak sampai si oat ini matang. Kira-kira kurang lebih 1 menit begitu ya. 1 menit, 5 menit.
Jadi warnanya itu tidak terlalu putih seperti terlalu banyak santan begitu, masih ada bening-beningnya. Sekarang saya masukkan caramelized buah pir. Dan saya juga akan taburi biji ham. Jadi sarapan ini ada proteinnya dari biji ham ini sedikit ya, proteinnya sedikit. Selamat teman-teman. Lexi pelan-pelan makannya. Saya mau bawa Lexi ke playground, dan sebelum kita berangkat saya mau mencuci spraynya Lexi karena tadi saya ganti spraynya dia, dan nanti pulang dari playground tinggal menjemurnya. Ini si Lexi mau membantu saya memasukkan semua spraynya ke dalam mesin cuci. Oke, saya masukkan ke dalam mesin cuci, please. Buka dulu. Dari sana, kamu ke sana. Oke, sudah masukkan semuanya ya. You do it together. Oke. Good job. Good job. Oh. Okay. I will see. Can I help too? Oke, sayang. Bentar. Oke, taruh. Masukkan. Kamu dari sini deh, kayaknya nuangnya susah sekali, nanti lupa. Nah, Tempat. masukkan sini. Sekarang kita This taruh. one goes here. Iya sayang, taruh sosono. Aduh, rambutnya kan. What about here? Itu nggak usah, itu kalau mami rendam bajunya, sapunya taruh itu. Belum sayang, belum. Minggir dulu sayang, minggir ke sini. Selesai ya. Dan saya mau kasih baking soda. Jadi baking soda yang dia bentar. Baking soda yang buat masak itu. Only this. Di sini ya naruhnya. Oke, Lexi taruh 1 sendok baking soda di sini. Ini tujuannya membantu untuk membersihkan pakaian atau baju-baju yang dicuci. Oke, tutup. On dulu sayang. Oke, Lexi. This. Sini. Terus diputar. Putar. Putar sampai angka 30. Putar. Lagi. Terus dipencet ini. Oh, sorry. Lagi. Terus pencet start di sini. Good job. Let's go. Are you ready to go? Let's go. Oke, sekarang kita sudah siap berangkat. Seperti biasanya. Pakai masker karena mau keluar dari penjara. Dan udah siap, Lex? Helm mana helmnya? Helm Lexi mana helm? Nah, ini Lexi helmnya nggak ada nih. Kenapa nggak naik, Lex? Capek? Yeah. Oke. Itu mendung sekali.
Nanti mau hujan lagi nih kayaknya. Banyak bunga. Lexi manjat. Your turn. Are you playing? This is the Alpine. Mau, Haya? Ah. Sih nemuin ini apa sih namanya ya, bendungan air gitu. Basah nanti lah kamu Lek, sepatunya basah, kaos kakinya basah nanti. Sekarang kita mau pulang. Di playground banyak orang ternyata, terus ramai sekali, anginnya juga kencang. Jadi kita sekarang jalan mau pulang. Lexi sudah di depan tuh. Lexi bilang itu yang di atas pohon katanya kamera. Nggak tahu kamera atau bukan. Mungkin kamera, mungkin bukan. Nggak tahu deh. Kenapa Lex? Oh, spiky. Apa sih yang spiky? Enggak Lek, kalau spiky masa spiky enggak. Hanya yang bilang Lexi kamera itu ada sarang tawon. Nah, ini dia pemandangan dari samping rumah kita. Jadi kita tuh tinggal di kampung. Hah, Lexi nyuruh saya bawa skuter dia. Terus gimana sih ya, bawa sendiri dong Bu. Jalan. Yaudah, jalan. Oke, yaudah pulang Lek. Saya terpaksa bawa skuternya Lexi. Dianya lari. Nah, ini cucian saya sudah siap deh. Siap dijemur. Ini menjemur sekali, tapi mataharinya hilang lagi. Jadi selama musim panas belum tiba, saya menjemur cucian itu di depan rumah, karena kan tempat untuk menyuruh baju yang aslinya itu tidak kena sinar matahari. Jadi terpaksa saya jemur di depan rumah biar cepat kering. Untuk menu makan siang kita, si Lexi mau makan sandwich dan saya mau masak calamari ini. Jadi ini saya mau masukkan ke dalam oven selama 12 menit. Ini pertama kalinya saya beli frozen calamari ring. Sebelumnya saya belum pernah mencoba. Semoga saja ini enak. Iya tahu, Mami tahu Lexi hungry. Oh, besar-besar. Jadi buka dulu. Ini sandwich sama Lexi. Jadi sandwich
sandwichnya itu sandwich apokat. Rotinya ini masih rotinya masih frozen, tapi nanti kalau saya taruh di teflon bakalan empuk. Ini apokat sudah beberapa hari di kulkas, jadi kalau tidak dimakan sayang. Semakin lama disimpan, kalau sudah dipotong itu semakin hitam warnanya. Kasih garam sedikit. Terus lada hitam sedikit. Saya kasih keju. Dan bagian luarnya roti saya akan olesi dengan margarin. Dan saya olesi margarin juga yang di bagian sampingnya, karena tadi saya olesi margarin cuma yang satu bagian saja kan. Sekarang saya olesi bagian yang sebelahnya. Dan blueberry. Aduh, ini blueberry-nya udah ada yang empuk. Mau potong Triangle. jangan triangle, susah kayaknya makannya. Potong begini deh. No, triangle. Kalau dipotong triangle nanti cheese-nya keluar semua, terus susah makannya What kamu. about square? Ya. Square. Oke, square. Square, 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 square. Oke. Square, 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 square. Square, square, square. Oke. Dan ini dia lunchnya Lexi sudah siap. Jadi cheese-nya itu meleleh dan sangat crunchy sekali. Ini dia menu makan siang kita sudah siap. Si calamari sudah siap. Jadi satu bungkus itu lumayan banyak ya isinya. Nah, hummus and buah. Nah, Lexi mulai makan sandwichnya. Gimana Lex? Sandwichnya enak nggak? Oh iya, jadi calamarinya mau saya makan dengan sambal andalan saya. Dan sebenarnya kita mau makan di luar karena lebih enak kalau makan di luar. Tapi cuacanya, mataharinya itu kadang ada, kadang hilang, terus dingin sekali. Jadi kita pikniknya di dalam rumah. Untuk menu dinner malam ini saya akan memasak spaghetti. Dan sekarang saya mau memasak daging sapinya. Ini setengah kilo daging sapi. Jadi saya mau tumis dulu daging sapinya. Dan di samping saya ini saya sedang merebus air karena saya akan taruh red lentils atau lentils merah ke dalam spaghetti saya. Mungkin ini kedengarannya aneh, tapi saya suka melakukannya. Tapi saya suka menaruh lentils ya kalau memasak spaghetti, karena menurut saya spaghetti sosnya itu nanti menjadi kental, dan saya itu suka sekali dengan spaghetti sauce yang kental, tapi bukan kentalnya karena ditambah krim. Oke, jadi sekarang saya mau masukkan lentilsnya. Ini red lentilsnya sudah saya rendam dari pagi, dan sekarang saya masukkan ke dalam air yang mendidih. Sebenarnya saya biasanya langsung masukkan lentilsnya itu ke dalam sausnya, tapi karena ini ternyata sudah lambat ya, saya tidak melihat jam dan ternyata sudah agak telat, jadi saya masak dulu lentilsnya biar proses masaknya lebih cepat. Karena lentils itu kalau
dimasak bersama dengan minyak, proses memasaknya itu agak lebih lama, begitu deh ceritanya. Ini akan saya tambahkan sedikit garam dan juga lada hitam. Jadi daging sapi giling ini saya akan tumis sampai agak kecoklatan. Maksud saya itu sampai matang atau masak gitu ya. Nah, ini daging sapinya sudah siap, jadi saya akan pindah ke dalam mangkok kecil dulu. Dan saya akan tumis bawang putih sama bawang bombaynya. Masukkan. Sekarang wortelnya masuk. Untuk spaghetti noodlesnya saya mau memakai yang wholemeal, jadi merebusnya itu agak lebih lama dibanding dengan spaghetti noodles yang biasanya. Ini sudah mendidih, saya merebus semuanya. Sekarang saya akan masukkan crush tomat. Terus saya akan juga masukkan tomato paste. Dan selanjutnya kayu manis batang 1, oregano, dan juga daun basil yang sudah kering. Karena tidak ada yang fresh, yang segar, jadi saya pakai yang kering. Oke, ini masih ada sisa, sayang sekali kalau tidak dipakai, jadi saya akan kasih air. Dan saya akan kocok-kocok. Nah, di sini juga masih ada sisa crush tomato. Putar-putar begini. Masukkan sini. Saya tambahkan lada hitam. Masukkan daging sapinya. Hampir lupa, itu apa namanya, lentils-nya belum masuk. Dan lentils. Jadi si lentils ini akan membuat spaghetti sauce saya itu kental sekali. Nah, sambil menunggu si spaghetti siap, saya akan masukkan sisa-sisa dari dapur ini ke dalam kompos bin ya. Jadi ini kompos binnya saya masukkan ke dalam sini. Ini yang kompos bin yang sebelah ini sudah apa namanya, sudah mau penuh. Sebentar lagi saya harus pindah ke sini. Isinya ini ada cacing yang besar sekali. Si Lexi lo nonton TV dan dia menghabiskan buah dari makan siang tadi. Katanya dia lapar. Ayo, oke, Baba Girl? Nah, ini spaghetti noodlesnya sudah siap, saya off dan akan saya saring di sini. Nah, ini sudah siap. Ini tidak 100% masak ya. Ini sekitar 90-95% masaknya. Karena kalau 100% masaknya itu bakalan lembek sekali. Where's the air come from? Itu bukan
angin sayang, itu asap dari spaghetti kamu yang masih panas. Oh, look at that big mouth. What do you think, Lexi? What do you think? I like spaghetti. Yummy? Lexi pakai garpu makannya. No, it's not. Ini si Lexi kebiasaan dia suka makan pakai tangan. Nggak peduli apa yang dimakan, pakai tangan. Lexi pakai garpu, terus diputar-putar begini, twist. Masih banyak sisa makanan, jadi saya mau masukkan ini si noodles ke sini. Jadi noodlesnya masih banyak sekali. Ini dimakan besok pun nggak bakalan habis. Dan selanjutnya ini sausnya, spaghetti sausnya masih banyak sekali. Jadi saya mau masukkan kontainer dulu, dan besok kita akan makan sisanya, dan yang jelas pasti ada sisanya lagi, itu akan saya masukkan ke dalam freezer. Jadi kalau males masak atau tidak sempat masak, saya tinggal keluarkan, tinggal kasih panas. Saya tidak suka spaghetti sauce itu yang terlalu tomatoi. Maksud saya itu yang terlalu banyak terlalu banyak tomatnya, terus rasanya itu asam. Nah, di sini tadi itu wortelnya kan saya satu saya parut, terus yang satunya lagi itu saya potong kecil-kecil kan. Itu alasannya saya parut karena si wortel ini bisa menambahkan rasa yang agak manis begitu. Jadi kalau diparut begitu, setelah wortelnya masak, itu daripada dikasih gula atau dikasih pemanis, itu rasanya agak manis begitu. Tapi memang tidak seharusnya masak spaghetti dikasih gula ya. Tapi mungkin ada ya yang taruh gula.